Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita, Allah mengumpulkan kita dalam majelis yang istimewa, dalam majelis yang dimana berkumpulnya para malaikat untuk memberikan doa-doa terbaiknya. Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan sakinahnya, dan bahkan hewan-hewan yang berada di dasar laut, hewan-hewan yang berada di dalam lubang sedang mendoakan para penuntut ilmu. Maka mari kita kembali luruskan niatnya di akhir pekan ini. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita ya, untuk bisa terus berkumpul, berjumpa bersama orang-orang salih. Amin. Baik, insya Allah kita akan lanjut materi adab. Pekan kemarin ada yang masih ingat kita baru sampai mana? Adab sesama muslim yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, apa itu mentashmidnya? Mendoakan yang bersihin dengan syarat orang yang bersihinnya memuji Allah atau berdoa hamdalah. Kemudian yang ketiga, menjenguk bila ada yang sakit. Yang keempat, belum. Masya Allah, kita review dulu yang poin terakhir, poin menjenguk orang yang sakit. Nah, ada beberapa adab ketika menjenguk orang yang sakit. Pekan kemarin sudah sempat disinggung ya. Ketika menjenguk orang yang sakit itu apa utamanya? Mendoakan. Nah, ini untuk menyempurnakannya, adab ketika kita menjenguk orang yang sakit. Yang pertama tadi mendoakannya. Yang kedua, kita juga perlu meminta doa dari orang yang sakit. Apalagi orang yang sakit itu kita tahu bahwa dia adalah orang yang salih, atau minimal lingkungannya baik, sama-sama penuntut ilmu, sama-sama orang yang sedang belajar, sama-sama orang yang sedang memantaskan diri menjadi orang yang salih. Kenapa? Karena doa orang yang sakit adalah doa, termasuk doa yang mustajab. Tidak ada hijab antara dia dan Allah. Kemudian yang ketiga, tidak makan di depan orang yang sakit. Kebayang tidak? jadi teringat ketika masih SD atau SMP ya, dirawat di EBA, terus di pinggir ada teteh-teteh gitu, dijenguk sama teman-temannya. Kemudian teman-temannya makan sebering. Itu kan ya favorit sekali bagi anak-anak seusia kami. Jadi teteh ibu yang menjenguk orang yang sakit, disunnahkannya, dianjurkannya tidak makan di hadapan orang yang sakit. Apalagi tahu orang yang makanan yang kita makan itu adalah favoritnya orang yang sakit. Kebayang nggak misalnya nanti kelas tahfidz jadi dengar-dengar mau nengok Ummu Alfi misalnya, tiba-tiba kumpul jol bebeklan, misal Ummu Alfi sedang dibatasi makanannya. Nah, itu kurang menghargai orang yang sakit. Maka dianjurkan untuk tidak makan di hadapan orang yang sakit, apalagi memakan makanan orang yang sakit. Bawaan kita dimakan oleh kita lagi. Misalnya bawa teng-tengan buah, ya tuh bade, ulah makan jeruk, atuh ku abi we nya. Nah, itu tanpa adab lagi ya, kita yang ngasih, kita yang makan. Kemudian tidak mengucapkan hal-hal yang tidak pantas ya. Seperti misalnya sakitnya parah nih, terus kita bilang
bubu, tetangga abi ge kamari sakit kieu sami, terus ke rumah sakit ngantunkeun misalnya. Nah, tidak boleh keadaan sakit yang sedang lemah kita berikan asumsi negatif, padahal yang bisa menyembuhkan, yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan itu Allah. Sakitnya bisa sama, tapi takdirnya belum tentu sama. Maka ketika menjenguk orang sakit tidak boleh berkata sembarangan. Kemudian yang terakhir, tidak berlama-lama. Orang yang sakit kita tengok jangan curhatin, tapi didoakan dan minta doanya. Jadi tidak berlama-lama. Itu tambahan untuk poin terakhir. Kemudian nomor 4, mengurusi jenazah bila ada yang meninggal. Nah, diriwayatkan kalau mengurusi jenazah ini termasuk hak dari seorang muslim. Dalam sebuah riwayat, ketika kita mengurusi jenazah sampai menyolatkannya, maka pahalanya itu 1 qirat. Bagaimana itu 1 qirat? 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Masya Allah ya. Bu Haji pernah lihat gunung Uhud ya? Sebesar apa? Besar sekali ya, Masya Allah. Dan jikalau seseorang itu mengikuti dari awal hingga pemakamannya, maka baginya 2 qirat. Nah, berarti sebesar 2 kali gunung Uhud. Apa hukum dari menyolatkan jenazah? Fardu kifayah. Apa artinya? Nah, betul. Kalau ada yang sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada suatu ketika ada seseorang yang meninggal. Lalu Rasulullah bertanya, apakah fulan memiliki hutang? Nah, lalu dikatakan bahwa fulan memiliki hutang. Dan Rasulullah bertanya kepada keluarganya, apakah ada harta yang tersisa untuk membayar hutang-hutangnya? Nyatanya tidak memiliki harta. Maka Rasulullah enggan untuk menyolatkan orang yang memiliki hutang. Maka Rasulullah menyerahkan, salatkanlah oleh para sahabat. Rasulullah tidak menyolatkannya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, melaksanakan tuntunan sumpahnya bila ia bersumpah kepadanya dengan sesuatu yang tidak melanggar